Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulung Ayu dari 53020200131 dengan partner saya Amirul Barian dengan NIM 53020200039 yang akan menjelaskan tentang i'tidal. I'tidal dalam sholat ini merupakan salah satu rukun sholat yang berupa gerakan bangun dari ruku dan dilakukan sebelum sujud. Gerakan i'tidal dilakukan dengan cara berdiri tegak setelah melaksanakan ruku dengan mengangkat kedua tangan setinggi telinga bagi laki-laki atau sebatas dada bagi perempuan. Lalu dalam moderasi beragama, i'tidal itu merupakan konsep moderasi atau keseimbangan dalam Islam yang mengacu pada prinsip menjaga tengah-tengah atau sikap yang seimbang dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam agama, sosial, ekonomi, dan perilaku. Adapun dalam surah Al-Maidah ayat 8 berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak atau kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Menurut Quraisy Shihab, ayat ini menyeru pada hai orang-orang yang beriman, hendaklah kaum menjadi qawamin, yakni orang-orang yang selalu dan bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna terhadap tugas-tugasmu terhadap wanita dan lain-lain dengan menegakkan kebenaran demi karena Allah, serta menjadi saksi yang adil. Dan jangan sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, baik terhadap keluarga istri kamu yang ahlul kitab maupun terhadap selain mereka. Berlaku adillah terhadap siapapun walau atas dirimu sendiri karena dia, yakni adil itu lebih dekat kepada takwa yang sempurna daripada selain adil. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam kasus surah Al-Maidah ini dikemukakan setelah adanya ikatan perjanjian antara umat dengan Allah dan Rasul-Nya, sehingga yang ditekankan pada ayat adalah pentingnya melaksanakan secara sempurna seluruh perjanjian tersebut. Pada konteks inilah redaksi kata qawaminalillah digunakan dan didahulukan ketimbang kata syuhada. Dalam surah ini juga terdapat dalam konteks permusuhan dan kebencian, sehingga yang ditekankan adalah kewajiban melalui segala sesuatu karena Allah. Pentingnya prinsip keadilan ini dalam dasar negara kita Pancasila, kata adil disebut sampai 2 kali, yakni pada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagian mana rumusan ini, maka cita-cita berbangsa dan bernegara para pendiri adalah menuju keadilan dalam bingkai kemanusiaan universal dan kesejahteraan rakyat. Dari materi di atas, kami mengambil contoh kasus, yaitu dari kasus Nenek Asyani. Kasus ini terjadi pada tahun 2014 di Desa Jatibedeng, Situbondo, Jawa Timur. Nenek Asyani adalah seorang janda berusia 63 tahun. Dia didakwa mencuri 7 batang kayu jati milik perhutani. Nenek Asyani mengaku bahwa kayu jati tersebut adalah miliknya sendiri. Kayu tersebut berasal dari tanah miliknya yang terletak di kawasan hutan produksi. Nenek Asyani mengatakan bahwa ia telah memiliki tanah tersebut sejak tahun 1970-an. Namun, pihak perhutani bersikeras bahwa kayu jati tersebut adalah milik mereka. Mereka mengatakan bahwa tanah milik Nenek Asyani berada di dalam kawasan hutan produksi tersebut, sehingga kayu jati yang ada di tanah tersebut adalah milik perhutani. Pada tanggal 23 April 2015, Pengadilan Negeri Situbondo memutuskan bahwa Nenek Asyani bersalah atas tuduhan pencurian kayu jati. Nenek Asyani divonis hukuman penjara 1 tahun dengan masa percobaan 15 bulan.
Kasus Nenek Asyani menjadi perhatian publik karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan hukum. Banyak orang yang bersimpati kepada Nenek Asyani dan menganggap bahwa ia telah diperlakukan secara tidak adil. Pada tanggal 22 Oktober 2015, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Nenek Asyani. MA menyatakan bahwa Nenek Asyani tidak terbukti bersalah dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo. Kasus Nenek Asyani menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjunjung tinggi keadilan hukum. Kita harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif, tanpa memandang status sosial ataupun ekonomi seseorang. Untuk tanggapan atau solusi yang tepat bagi kasus tersebut, menurut saya solusi yang tepat adalah membatalkan hukuman tersebut. Hal ini dikarenakan Nenek Asyani tidak terbukti bersalah atas tuduhan penjara kayu jati. Putusan Pengadilan Situbondo adalah menyatakan Nenek Asyani bersalah adalah suatu kesalahan. Putusan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa tanah milik Nenek Asyani berada di dalam kawasan hutan produksi, sehingga kayu jati yang ada di tanah tersebut adalah milik perhutani. Namun, asumsi tersebut tidak terbukti. Menurut saya, putusan MA yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo adalah suatu langkah yang tepat. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif, tanpa memandang status sosial atau ekonomi seseorang. Selain membatalkan hukuman tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Hal-hal tersebut antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat hukum, dan meningkatkan hukum bagi masyarakat miskin. Kasus Nenek Asyani adalah suatu tragedi yang tidak boleh terulang kembali. Kita harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif, sehingga setiap orang dapat hidup dalam rasa aman dan nyaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.